penerapan budaya positif di sekolah yang disusun oleh saya, Putri Chandrasani. Sebelumnya, saya ingin membagikan aksi nyata yang sudah saya buat selama kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 8 dari modul 1. Ya, ini adalah koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif dengan fasilitator Bapak Harun dan pengajar praktek Pak Priyo. Jadi peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah berkaitan dengan modul 1.1 yang berisi tentang filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantoro, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, dan modul 1.4 budaya positif. Nah, berdasarkan apa yang saya pelajari pada modul 1, Ki Hajar Dewantoro menyebutkan bahwa terwujudnya budaya positif di sekolah tidak lepas dari peran guru, di mana guru dapat menciptakan suasana belajar yang berpihak pada murid dan menyenangkan. Dengan mewujudkan budaya positif, sama dengan kita telah menciptakan lingkungan yang positif yang dapat memberikan pengaruh positif bagi seluruh warga sekolah. Berawal dari pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara yang berkaitan dengan tujuan pendidikan nasional, maka pengajaran dan pendidikan merupakan dua hal yang saling berkaitan. Pendidikan menuntun anak untuk berkembang sesuai kodratnya dan mencapai keselamatan serta kebahagiaan dalam hidupnya. Sehingga konsep Merdeka Belajar merupakan konsep yang tepat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dan mewujudkan murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan Merdeka Belajar dan tujuan pendidikan sesuai dengan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka diperlukan pemahaman dan penguasaan pada nilai dan peran guru penggerak yang dipelajari pada modul 1.2. Berdasarkan modul yang saya pelajari, nilai guru penggerak itu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Selanjutnya adalah peran guru penggerak. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Dalam Merdeka Belajar atau dalam pendidikan guru penggerak itu adalah nilai dan peran yang harus dimiliki oleh seorang guru. Setelah memahami nilai dan peran guru, maka untuk mewujudkannya diperlukan sebuah visi yang akan menjadi sebuah pedoman dalam setiap tindakan yang dilakukan agar senantiasa selaras mewujudkan visi yang telah ditentukan. Pada modul 1.3 kita dikenalkan dengan kalimat rumpang dan metode akap, serta bagaimana langkah-langkah untuk menyusun visi dan prakarsa perubahan. Visi diawali dengan kalimat-kalimat harapan yang harus diwujudkan, kemudian disusun menjadi prakarsa perubahan menggunakan strategi inquiry apresiatif atau BAKJA. Visi sebaiknya disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan anak dan juga kebutuhan sekolah. Setelah menyusun visi dan prakarsa perubahan, maka diharapkan kegiatan dan program yang disusun selaras dengan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantoro, mengembangkan kemampuan guru berkaitan dengan nilai dan peran dalam kegiatan pembelajaran, sehingga melalui program kegiatan dan kolaborasi yang dilaksanakan dapat menciptakan budaya positif yang mewujudkan dunia positif bagi seluruh pihak sekolah. Kesimpulannya, peran saya sebagai seorang guru dalam menciptakan budaya positif adalah berpedoman pada pemikiran Ki Hajar Dewantoro terkait Merdeka Belajar dan profil pelajar Pancasila. Maka saya juga harus memiliki pemahaman dan kemampuan dalam menjalankan nilai dan peran guru penggerak, di mana untuk mencapai tujuan pembelajaran maka harus memiliki dan menyusun visi yang jelas. Tentu visi tersebut disusun berdasarkan metode atap dengan pendekatan inquiry apresiatif sebagai dasar menyusun perubahan
prakarsa perubahan dengan menggunakan kanvas baca yang disesuaikan dengan keadaan sekolah dan kebutuhan belajar murid. Dengan bekal pemahaman dan modul 11.1.1, 1.2, dan 1.3, maka mewujudkan budaya positif yang dipelajari pada modul 1.4 di lingkungan sekolah dapat kita laksanakan. Sebagai guru, sangat penting untuk menciptakan dan mewujudkan budaya positif di sekolah. Peran ini dapat terwujud jika saya memiliki kemampuan dalam menerapkan konsep inti seperti disiplin positif, pemahaman yang berkaitan dengan motivasi perilaku manusia, mengenai hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Selanjutnya, mewujudkan budaya positif dapat mewujudkan dunia positif sehingga tujuan pendidikan nasional dapat tercapai sesuai filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu adalah koneksi antar materi yang saya pelajari pada program pendidikan guru penggerak modul 1. Diawali dengan perubahan paradigma bahwa kita sebagai guru itu memiliki peran sebagai penuntun, bukan menuntut. Kita menuntun agar anak dapat berkembang sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Ajari anak sesuai dengan zaman yang berkembang saat ini, bukan sesuai pada zaman kita dulu, karena zamannya sudah berbeda. Dan tuntunlah anak untuk berkembang sesuai dengan kodrat alam yang dia miliki. Jadi anak itu bukan selembar kertas kosong yang bebas kita isi dengan goresan-goresan, karena mereka sejatinya sudah memiliki jalannya dan arahnya sendiri. Kita hanya bertugas untuk menuntun. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Paradigma pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Kemudian setelah mempelajari pemikiran filosofis dari Ki Hajar Dewantara, kami diajak untuk belajar mengenai nilai dan peran yang harus dimiliki oleh seorang guru. Salah satunya yaitu berpihak pada murid. Dengan istilah menghamba pada murid bukan berarti kita membebaskan apa yang akan dilakukan murid, tidak. Tetapi kebebasan itu ada batasnya, dan kegiatan-kegiatan belajar yang kita susun, kita rancang, itu lebih banyak berpusat kepada siswa, kepada murid. Jadi mereka bukan sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek belajar. Seperti itu. Kemudian setelah kita memiliki nilai yang berpihak pada murid, mandiri, kemudian inovatif, itu juga kita juga harus memiliki peran, salah satunya menjadi pemimpin pembelajaran, di mana kita harus bisa merancang atau merencanakan kegiatan belajar yang berpusat pada siswa sesuai dengan kebutuhan atau apa yang dibutuhkan siswa dalam belajar. Selanjutnya, setelah memahami peran dan nilai dari seorang guru penggerak, maka kami diajak untuk menyusun sebuah visi. Dalam hidup kita harus memiliki visi. Visi adalah tujuan atau rangkaian kata-kata indah yang berisi tentang harapan yang akan kita wujudkan. Dengan adanya visi, diharapkan kegiatan yang kita laksanakan itu sudah terarah dan sesuai dengan pedoman untuk menuju visi yang sudah kita buat, untuk mewujudkan visi yang kita buat. Visi yang dibuat itu disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan juga disesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah. Setelah menyusun visi, maka selanjutnya kita bisa menerapkan budaya positif. Nah, ada banyak sekali hal-hal yang dipelajari dalam budaya positif. Salah satunya adalah keyakinan kelas yang ketika awal pembelajaran atau ketika kita sudah masuk ke kelas pada awal kegiatan belajar, biasanya kita akan membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Dulu kita mengenalnya sebagai peraturan kelas atau kontrak belajar. Kemudian berubah menjadi kesepakatan kelas dengan kalimat-kalimat yang lebih positif dan diubah lagi menjadi keyakinan kelas yang berisi nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini saya akan membagikan pengetahuan mengenai budaya positif yang sudah saya pelajari.
Budaya positif merupakan pembiasaan yang bernilai positif yang mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter peserta didik. Budaya positif meliputi 6 aspek, diantaranya perubahan paradigma stimulus respon, konsep disiplin positif, keyakinan kelas, pemenuhan kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Tujuan akhir disiplin adalah siswa memahami perilaku mereka sendiri, mengambil inisiatif, bertanggung jawab atas pilihan mereka, dan menghargai diri sendiri dan orang lain. Tindakan yang tepat yaitu dengan bertanya dan membuat kesepakatan agar mendorong motivasi intrinsik peserta didik. Selanjutnya, dimulai dari perubahan paradigma. Coba saya minta teman-teman untuk mempraktekkan. Ada kegiatan kepalan tangan. Di sini ada, kita bayangkan ada A dan B. A adalah Anda, B adalah teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Atau Anda bayangkan saja bahwa Anda memiliki sesuatu yang sangat berharga yang Anda genggam di tangan kanan Anda. Kemudian genggam seerat mungkin, buat sebuah kepalan seperti ini. Teman Anda, bayangkan teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda membuka atau memberikan benda tersebut. Teman Anda bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi?
Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah dasar-dasar motivasi seseorang melakukan suatu tindakan. Nah, contohnya untuk yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misal, peraturan sekolah masuk pukul 7. Biasanya kalau anak-anak itu motivasinya karena untuk menghindari hukuman, dia berangkat pagi itu karena alasannya takut dihukum. Tapi kalau tidak ada hukuman, dia tidak akan masuk sesuai jadwal. Bisa saja dia berangkat siang, seperti itu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mungkin ibu teman-teman di sini pernah melaksanakan kegiatan pembelajaran di mana tugasnya ada hadiahnya, pemberian hadiah untuk anak. Pernah? Nah, biasanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, kan mereka tahu ada hadiahnya, mereka mau mengerjakan. Nanti negatifnya ketika hadiah itu tidak ada, karena mereka sudah terbiasa melakukan dengan motivasi mendapat penghargaan atau imbalan, ketika tidak ada hadiahnya, mereka akan berhenti melakukan itu. Dalam budaya positif, yang dijadikan motivasi pilihan atau motivasi terbaik adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berarti nantinya motivasi itu timbul dari dirinya sendiri, tidak tergantung oleh hadiah, tidak tergantung oleh hukuman atau ketidaknyamanan. Selanjutnya, setelah disiplin positif, ada materi tentang posisi kontrol guru. Berdasarkan teori kontrol dari Dr. William Glasser menyimpulkan 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru. Kelima posisi kontrol tersebut antara lain sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, ini contoh 5 posisi kontrol, penjelasan dari 5 posisi kontrol. Sebagai penghukum, nanti kita refleksi bersama-sama ya, kira-kira posisi kontrol mana yang sering kita lakukan atau yang sering kita laksanakan. Sebagai penghukum, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu dari perbuatan. Dari perkataan,
Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Terdapat 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuatan. Nah, ini tadi kaitannya adalah dengan bagaimana kita memperlakukan murid, posisi kontrol, kemudian kebutuhan dasar. Ketika kita, contohnya sekarang yang sedang saya alami, saya kan baru jadi wali kelas. Nah, yang saya lakukan adalah saya berusaha untuk mencari tahu kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan murid-murid saya. Misalnya catatan-catatan di kelas 10, catatan-catatan dari kelas 10, oh anak ini sering terlambat. Apa yang harus saya lakukan? Nanti saya akan melakukan restitusi. Di restitusi itu saya akan menggali kebutuhan dasar anak. Sebenarnya kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi sehingga dia berbuat seperti itu, sehingga dia terlambat. Jadi nanti kita akan mencari dari kebutuhan anak, kebutuhan apa yang sekiranya belum terpenuhi sehingga ia berbuat seperti itu. Tetapi tetap saja ya, itu nanti kebutuhan yang bisa kita penuhi ya sesuai dengan kemampuan kita dan kapasitas kita sebagai wali kelas. Misalnya kalau kebutuhan akan makan itu nanti berarti urusannya kan dengan orang tua, bukan kita, seperti itu. Tetapi kalau kebutuhannya misal kasih sayang, berarti dia butuh perhatian lebih dari kita untuk mencurahkan isi hatinya. Atau misalnya kebutuhan akan kebebasan, dia anaknya suka bebas. Nah nanti kan akan diketahui dari pengetahuan tentang kebutuhan dasar anak. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di sini kami diajarkan untuk mempraktekkan segitiga restitusi, yaitu adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Segitiga restitusi adalah 3 tahapan saat guru hendak melakukan restitusi, yakni menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ya, di sini ada segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Segitiga restitusi ini kita gunakan ketika kita sedang menangani anak yang bermasalah atau melakukan suatu kesalahan. Jadi peran sebagai manajer bukan sebagai penghukum. Kalau sebagai penghukum kan kita tidak akan menanyakan alasan anak. Ya kamu melakukan salah, kamu salah, kamu harus dihukum. Itu penghukum. Tapi sebagai manajer kita harus kita bisa melaksanakan segitiga restitusi. Kita menggali dulu alasan-alasan anak melakukan suatu kesalahan tanpa menghakimi. Jadi ketika kita melakukan suatu tindakan yang tidak menghakimi, diharapkan anak itu lebih terbuka dalam menyampaikan keluhannya atau dalam menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Panggil anak ketika anak berbuat salah. Panggil anak ke tempat yang nyaman atau sepi, tidak di tempat yang keramaian. Kita sering melihat bahwa ketika anak melakukan kesalahan, anak dihukum di tempat di mana teman-temannya ada di situ. Itu akan menimbulkan rasa malu dan trauma yang mendalam bagi anak. Jadi ada baiknya mungkin teman-teman di sini sudah melaksanakannya ketika coaching sebagai wali kelas. Ketika ada anak yang bermasalah, biasanya kita panggil ke tempat yang lebih nyaman atau ke tempat yang sepi. Kita ajak ngobrol berdua. Itu yang pertama, langkahnya kita menstabilkan identitas. Kita memberikan rasa kenyamanan dulu kepada anak untuk bercerita.
dengan memaklumi bahwa anak itu kan manusia biasa, kita adalah manusia biasa, kita pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, itu salah satu bentuk contoh kata-kata ketika kita berperan sebagai manajer untuk menstabilkan identitas dulu. Jadi anak tidak langsung merasa terhakimi. Kemudian bisa juga dengan kata-kata, ibu juga pernah melakukan kesalahan, tidak hanya kamu saja. Nah, itu nanti anak akan merasa timbul rasa percaya dirinya atau timbul rasa kenyamanannya untuk menceritakan masalah yang dihadapi, atau nanti sampai pada alasan-alasannya alasan-alasannya melakukan kesalahan itu. Setelah kita menstabilkan identitas, selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Di sini kegiatan validasi itu biasanya bisa kita lakukan dengan menanyakan dulu, kamu pasti punya alasan. Nak, kamu pasti punya alasan melakukan itu. Kenapa kamu melakukannya? Anak ditanya seperti itu, diharapkan dia akan terbuka, mulai menjawab. Kemudian gini, ibu tidak akan mencari siapa yang salah, tapi mari kita sama-sama menyelesaikan masalah ini. Anak itu akan merasa bahwa, oh, saya tidak langsung dihakimi. Ibu akan membantu untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi, menimbulkan keyakinan pada anak. Kemudian setelah validasi tindakan yang salah, anak menyadari kesalahannya, kan sudah tahu alasan anak melakukan kesalahan, sampai dia menyadari kesalahannya, baru nanti kita menanyakan keyakinan. Contohnya adalah keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, itu nanti di bagian menanyakan keyakinan. Di sini nanti kita kalau menanyakan keyakinan itu, anak itu akan kembali lagi kepada nilai-nilai kebijakan yang ia yakini. Oh iya, saya sudah melakukan kesalahan. Keyakinan ini yang saya lupakan. Lalu apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa saya kerjakan untuk memperbaiki ini semua? Solusi apa yang nantinya harus saya laksanakan? Seperti itu nanti menimbulkan kesadaran diri. Maka segitiga restitusi ini diharapkan mampu untuk menyelesaikan permasalahan ketika kita menghadapi anak-anak yang sedang bermasalah. Jadi posisinya kita tidak satu pihak saja mengetahui permasalahan anak dari satu pihak saja, tapi kita bisa memandang permasalahan anak dari berbagai sudut pandang. Baiklah, di sini sebelum masuk ke kegiatan refleksi, saya ingin menunjukkan terlebih dahulu kegiatan aksi nyata yang sudah saya lakukan. Ini adalah contoh kegiatan restitusi, segitiga restitusi yang sudah saya lakukan, di mana saya melaksanakan kegiatan restitusi ini bersama dengan Ocha Melinda, dulu kelas 10-7. Dia ceritanya, skenario-nya, dia adalah anak yang sering terlambat datang ke sekolah dan membolos di jam pertama dan kedua, karena kalau masuk kelas itu harus menggunakan surat kuning. Jadi dia itu merasa kok bolak-balik, wong saya juga terlambat juga baru 2 kali gitu kan. Baru 2 kali, 3 kali kok sudah mau masuk kelas saja tidak diperbolehkan gitu. Kemudian kita lakukan tindakan segitiga restitusi. Saya menanyakan apa alasannya terlambat, kenapa dia bisa terlambat. Kemudian saya juga pernah
saya juga pernah terlambat. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, tapi selanjutnya apa yang bisa kita pelajari dari kesalahan itu? Setelah itu saya sudah menanyakan alasannya, anak sudah memberikan alasan dari alasan tindakan yang ia lakukan. Kemudian di sini menstabilkan identitas ya, kegiatan menstabilkan identitas ini saya memberikan statement bahwa saya juga pernah melakukan kesalahan kok. Kita kan manusia biasa, jadi wajar kalau melakukan kesalahan. Itu gunanya itu, manfaatnya itu agar anak itu tidak merasa langsung dihakimi. Jadi dia lebih terbuka dalam menjawab, dalam bercerita. Jadi di sini alasannya itu karena dia bangunnya kesiangan, karena ngegame di malam, itu lebih suka ngegame gitu. Kemudian selanjutnya ada validasi tindakan yang salah. Di sini saya menanyakan alasan. Pasti ada alasannya. Kenapa kamu tidak masuk ke kelas? Kenapa kamu membolos? Seperti itu. Dan dia juga memberikan jawaban. Karena ini hanya skenario, jadi kan sudah bisa di itu. Tapi mungkin kalau untuk kenyataannya juga ini bisa kita lakukan agar kita tidak bertindak sebagai seorang penghukum saja. Jadi bisa melihat segala permasalahan dari dua sisi. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Yang saya tanyakan di sini itu kalimatnya seperti ini. Mbak Ocha ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, dia mulai menjawab, saya ingin menjadi orang yang sukses. Ketika dia menjawab ingin menjadi orang yang sukses, nah disitulah peran kita masuk. Kita berikan gambaran-gambaran bahwa misalnya contohnya orang sukses itu ya disiplin terhadap waktu, menghargai dirinya sendiri, menghargai waktu, menghargai orang lain. Itu nanti kita kaitkan dengan masalah yang sedang dihadapi. Kemudian setelah itu anak akan kita ajak untuk kira-kira solusinya bagaimana, atau kira-kira apa yang bisa kamu lakukan setelah ini. Ya, dia nanti akan meminta maaf pada guru di jam pelajaran pertama ketika dia bolos, dan dia juga akan berusaha untuk datang tepat waktu. Seperti itu. Dia juga di situ adalah solusi yang dia tawarkan. Ketika solusi itu datang dari anak, maka bisa kita maknai bahwa anak secara sadar kan sudah mengakui kesalahannya dan ingin memperbaiki kesalahannya. Tetapi kalau solusi itu hadirnya dari satu pihak saja, anak akan merasa terpaksa, kesadaran dirinya tidak akan muncul. Ini tanggapan dari Mbak Ocha. Selanjutnya ada aksi nyata untuk pembentukan budaya positif di kelas yang baru saja saya laksanakan, yaitu salah satunya menyusun keyakinan kelas. Ibu-ibu sudah menyusun keyakinan kelas ya? Di awal pertemuan dengan siswa? Ya. Jadi di sini adalah aksi nyata yang sudah saya lakukan, yaitu menyusun keyakinan kelas. Ya, ini salah satu budaya positif yang sudah muncul di sekolah kita yang sudah ada. Salah satu budaya positifnya adalah mengucapkan salam ketika guru masuk ke kelas. Kemudian ini adalah kegiatan pembuka. Di sini saya menjelaskan kepada anak bahwa kita akan menyusun keyakinan kelas yang akan dipatuhi dalam kegiatan di kelas. Di sini nanti kegiatannya saya meminta anak untuk menuliskan peraturan-peraturan atau hal-hal yang ingin didiskusikan untuk menyusun keyakinan kelas. Nah, ini pertama menggali ide dari murid. Jadi anak-anak nanti menuliskan hal-hal apa saja yang sekiranya perlu dijadikan peraturan kelas atau perlu dibahas agar tercipta kelas yang nyaman, bahagia, dan sesuai dengan apa yang mereka harapkan, sehingga dapat mendukung terwujudnya proses pembelajaran yang berpihak pada anak, menyenangkan dan bermakna.
Anak saya bagi kertas post-it satu persatu, mereka menuliskan ide-ide gagasan mereka, kemudian nanti ditempelkan di papan tulis. Selanjutnya anak-anak bergantian menempelkan idenya di papan tulis. Setelah itu ada anak yang satu persatu menuliskan kembali yang akan dijadikan sebagai keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Misalnya saya ingin saat pelajaran minum air putih, seperti itu. Itu nanti kita jadikan kesepakatan bahwa boleh minum dengan seizin guru. Seizin guru. Jika tidak diizinkan ya tidak boleh minum, seperti itu. Jadi kesepakatannya seperti itu. Jadi anak tidak langsung minum, gitu kan. Ada kemarin pernah kejadian ya, ketika kita menerangkan anak tiba-tiba minum tanpa izin. Nah, itu mungkin menimbulkan ketidaknyamanan untuk teman-teman yang lain. Atau misalnya dilarang berisik saat guru menerangkan. Nah, itu juga muncul di ide anak. Ini beberapa: menjaga kebersihan, menjaga keamanan, HP, boleh menggunakan HP. Nah, anak-anak meminta boleh menggunakan HP, tetapi kita membatasi. Boleh menggunakan HP selama itu dibutuhkan dalam kegiatan belajar dan diizinkan oleh guru. Jika tidak, ya HP tidak boleh digunakan. Nah, selanjutnya mengubah peraturan menjadi kesepakatan. Setelah ada peraturan, kita sudah menyusun peraturan, kita ubah menjadi kesepakatan, di mana peraturan-peraturan itu yang masih ada kalimat negatif, misalnya dilarang membuang sampah sembarangan, itu kita ubah menjadi kalimat yang lebih positif, membuang sampah pada tempatnya, seperti itu. Setelah mengubah menjadi kalimat positif, kita memaknai nilai-nilai kebajikan universal. Misalnya kalau menjaga kebersihan, nilai kebajikan universalnya adalah untuk kebersihan, kesehatan, keselamatan. Selanjutnya, kegiatan menguatkan kesepakatan kelas. Jadi jangan sampai kesepakatan yang sudah dibuat itu masih mengganjal. Nah, ini juga berdiskusi dengan anak. Jadi yang masih keberatan itu keberatannya karena apa? Selanjutnya, setelah kesepakatan sudah jadi, keyakinan sudah jadi, dilanjutkan penandatanganan kesepakatan kelas antara wali kelas dengan perwakilan siswa. Tapi nantinya ketika kesepakatan ini sudah jadi dalam bentuk yang lebih baik, itu nanti akan ada tanda tangan seluruh anak dan wali kelas. Ini contoh budaya positif yang sudah berjalan di SMA Negeri 1 Paraan. Ini adalah 13 kesepakatan kelas 11-6. Baiklah, itu tadi contoh budaya positif yang sudah saya laksanakan dalam kegiatan aksi nyata saya pada modul 1.4, yaitu salah satunya adalah melaksanakan kegiatan keyakinan kelas, penyusunan kegiatan keyakinan kelas. Saya rasa ibu-ibu di sini juga pasti sudah melaksanakan budaya positif seperti apa yang sudah saya laksanakan. Nah, coba diingat-ingat ibu-ibu, kira-kira budaya positif apa saja yang ada di SMA Negeri 1 Paraan ini yang sudah kita laksanakan bersama-sama. Ada yang mau menjawab? Bu Tika? Iya, silahkan Bu Tika. Bu, oh iya. Budaya positif di SMA Negeri 1 Parakan tuh banyak sekali. Alhamdulillah sudah dilaksanakan baik itu oleh muridnya dan juga gurunya. Salah satu contohnya dari murid, murid itu sudah menerapkan budaya 5S. Itu salam, sapa, sopan santun. Jadi kalau misalkan ada guru masuk mulai pembelajaran, mereka sudah langsung berdiri dan mengucapkan salam, selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore. Itu setiap pergantian jam. Lalu ketika gurunya keluar juga berdiri lagi
dan mengucapkan terima kasih. Seperti itu sangat sudah membudaya di sekolah kami. Lalu membuang sampah sesuai dengan jenisnya, karena di sekolah kita sudah ada jenis-jenis pengelompokan, jadi mereka sudah terbiasa dengan budaya-budaya bahwa kalau membuang sampah itu harus sesuai dengan jenisnya. Lalu kalau bertemu dengan teman ataupun juga dengan guru harus langsung salam, sapa dan senyum. Itu mereka sudah alhamdulillah sudah berbudaya juga. Ketika ada siswa yang tidak masuk misalkan izin lebih dari 3 hari, itu otomatis anak-anaknya tuh langsung ada timbul budaya positif ingin menjenguk, itu juga sudah. Lalu dari segi murid yang lainnya tuh banyak sekali sebenarnya yang mungkin kalau disebutkan sekarang tuh tidak selesai kayaknya. Kalau untuk guru, nah saya sebutkan salah satu contohnya, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sudah membudaya di sekolah kami. Salah satunya itu adalah setiap pagi tentu guru-gurunya itu pasti datang tepat waktu, itu pasti alhamdulillah. Lalu melaksanakan dulu briefing. Setelah briefing ada di hari tertentu sudah ada jadwal darus gitu ya, tadarus. Setelah itu ada juga jadwal olahraga, itu tidak rutin sih, cuman dalam satu semester itu pasti 1 atau 2 kali itu kami melaksanakan budaya untuk kebugaran. Lalu berjamaah di masjid itu juga antara murid dan murid, juga murid dengan guru. Jadi kami sudah memiliki tempat ibadah yang cukup luas, jadi anak-anak bisa sholat berjamaah bersama dengan gurunya. Dan untuk siswa yang non muslim juga ada tempat sendiri untuk mereka beribadah sesuai dengan yang dianutnya. Jadi kita sama-sama toleransi dan itu tidak ada istilahnya tuh bullying. Nah, ini juga termasuk budaya positif juga. Anak-anak sudah paham yang namanya perundungan itu seperti apa dan tidak boleh itu seperti apa. Dan juga misalkan anak tuh punya masalah, itu sudah langsung connect menghubungi BK dan juga ke wali kelas. Itu sudah, anak-anak sudah tidak ada yang dipendam, itu sudah menjadi budaya positif. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan, Bu Putri. Terima kasih Bu Tika atas jawabannya. Ya, memang di SMA Negeri 1 Paraan ini sudah banyak budaya positif yang berusaha kita jalankan, kita terapkan, dan secara konsisten kita laksanakan. Selanjutnya adalah kegiatan refleksi. Ini kegiatan akhir kita. Monggo salah satu ada yang menjawab, ada yang merefleksikan kegiatan. Yang pertama, bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti kegiatan ini? Yang kedua, materi apa yang menarik bagi Anda dan mengapa? Yang ketiga, peran atau kontrol apa yang selama ini Bapak Ibu lakukan atau terapkan di kelas? Monggo, ada yang mau menyampaikan refleksinya? Silakan, Bu Tika. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mencoba untuk memberikan refleksi dari 3 pertanyaan, yakni yang pertama, bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti kegiatan ini? Sungguh sangat bermanfaat sekali, utamanya karena ini turut langsung untuk mengetahui kebutuhan siswa. Jadi sungguh senang sekali walaupun hari ini di siang hari terus ngantuk, tapi ini informasinya dan ilmunya sangat bermanfaat sekali, khususnya bagi saya. Semoga ini juga bermanfaat bagi ibu-ibu semua yang ada di sini. Yang kedua, materi apa yang menarik bagi Anda? Semuanya dari awal sampai akhir, utamanya tentang budaya positif ini, menurut saya ini sangat menarik karena banyak hal perilaku yang dimunculkan oleh siswa-siswa semanpa utamanya, dan harus kita tangani itu sangat sangat relate lah, sangat berhubungan sekali, dan bagaimana kita menyikapinya ini ada di sini. Jadi menurut saya solusi-solusinya tuh ada di dalam materi budaya positif. Itu yang mengapa sudah saya jelaskan. Yang ketiga, peran kontrol apa yang selama ini Anda terapkan? Nah, kenapa saya mengatakan bermanfaat? Mungkin peran kontrol yang saya terapkan selama ini bisa dikatakan sebagai peran kontrol penghukum dan juga
membuat rasa bersalah, dan ternyata itu adalah budaya positif atau yang gagal ya, tadi itu apa ya, titik-titik gagal gitu, saya lupa namanya itu. Dan ada akibat-akibat lain yang bisa muncul di diri siswa ketika saya memberikan hal itu, dan ini memberikan ilmu dan perbaikan kepada diri saya supaya saya tidak melaksanakan itu lagi. Jadi saya harus lebih menjadi teman atau mungkin manajer bagi siswa, dan ini juga menurut saya karena saya masih punya anak kecil juga. Jadi ini bisa saya terapkan bukan hanya kepada murid saya, tapi juga kepada anak saya sendiri. Jangan sampai nanti saya juga menjadi penghukum dan pembuat rasa bersalah kepada anak saya yang berada di rumah dan anak saya yang berada di sekolah. Mungkin itu saja yang refleksi dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya refleksi satu lagi mungkin dari Bu Ambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Refleksi wabarakatuh. kegiatan hari ini, saya mencoba untuk mulai dari menjawab pertanyaan yang pertama. Bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti kegiatan ini? Dan alhamdulillah saya sangat senang sekali mengikuti kegiatan ini karena ini ada ilmu baru yang ditawarkan dari pemateri, dan itu sangat berkaitan dengan apa yang saya alami sebagai guru dan juga sebagai wali kelas gitu ya. Kemudian materi yang menarik bagi saya itu adalah tadi tentang penjelasan tentang segitiga restitusi gitu ya. Ternyata ketika kita menghadapi anak yang memiliki permasalahan gitu ya, ternyata itu ada tahapan-tahapannya, dan dalam segitiga restitusi itu ternyata tahapan-tahapan itu masuk akal gitu ya. Di logika itu urutan-urutan itu memang harus seperti itu gitu. Jadi ini adalah hal yang baru bagi saya, dan saya merasa ketika saya sebagai wali kelas, saya punya pasien-pasien anak-anak yang memang harus saya tangani, dan saya jadi tahu ternyata ada tahapan-tahapannya seperti itu. Kemudian untuk peran kontrol apa yang selama ini saya lakukan itu sebagai guru maupun sebagai wali kelas, saya posisinya itu belum sebagai manajer gitu ya. Saya merasa refleksi pada diri sendiri itu saya masih sebagai pemantau gitu ya. Jadi ketika saya melihat anak itu, catatan-catatan tentang anak itu banyak sekali gitu ya. Tetapi itu mungkin baru kesadaran ya, hanya baru menumbuhkan kesadaran bagi anak. Tapi untuk anak itu kan tidak perlu hanya sadar saja gitu ya, tapi memang dia juga perlu dimotivasi gitu ya, dimotivasi terus menerus, sehingga itu sudah menjadi program di dalam otak mereka untuk senantiasa berperilaku yang positif gitu ya. Jadi kontrolnya saya masih sebagai pemantau, dan masih perlu mendorong mereka sampai budaya positif ini tertanam di dalam benak mereka dan tampil dalam perilaku mereka sehari-hari seperti itu. Dan ini menarik sekali. Terima kasih pemateri. Terima kasih Bu Ambar dan Bu Tika yang sudah memberikan refleksinya untuk kegiatan pada siang hari ini. Mungkin sebelum saya tutup, apakah masih ada yang ingin bertanya atau ditanyakan mengenai materi yang saya sampaikan? Boleh? Di-share ya. Baik, nanti materinya akan saya share. Ada pertanyaan? Ya, terima kasih. Ya, refleksinya memang bagus sekali. Saya juga refleksi ketika merefleksikan, ternyata peran saya selama ini, saya peran kontrolnya itu kok lebih ke pembuat rasa bersalah dan juga pemantau. Jadi kadang ya udah, kalau pemantau itu kan ya udah diaturannya seperti ini, ya kamu seperti ini, konsekuensinya ini gitu. Tapi kalau untuk penghukum itu kan sudah lama sekali tidak kita lakukan. Tetapi sebagai pemantau itu saya biasanya yaudah, kamu melakukan ini, konsekuensinya ini, kamu kesalahannya ini. Ternyata yang kalau kita mau menumbuhkan budaya
positif, posisi kontrol sebagai manajer adalah pilihan yang tepat untuk dilaksanakan karena kita bisa melihat dari berbagai sudut pandang. Jadi kita tidak hanya menghakimi anak saja, tapi bisa mencarikan solusi yang sama-sama memberikan keuntungan, memberikan kemenangan bagi kita dan juga bagi anak. Itu salah satu peran kontrol yang saya pelajari. Ya, silakan ingin ditanyakan. Ya Bu Putri, saya ingin bertanya, jika peserta didik yang tadi yang bermasalah itu sudah dilakukan segitiga restitusi, tetapi dia mengulang kembali, apakah langkah-langkah dari segitiga restitusi tersebut juga harus diulang kembali, atau ada strategi yang lain agar peserta didik tersebut itu bisa kembali kayak telat jadi tidak telat seperti itu? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya yang sangat luar biasa sekali. Jadi segitiga restitusi ini kan merupakan sebuah strategi yang bisa kita gunakan untuk menghadapi anak yang bermasalah. Ketika sudah dilakukan segitiga restitusi, tapi anak masih mengulangi, nah nanti kita akan bisa melaksanakan segitiga restitusi kembali dengan tahapan-tahapan yang sama, tetapi dengan proses yang lebih mendalam. Prosesnya lebih mendalam, tapi tetap dengan melaksanakan segitiga restitusi. Kita ulang kembali tahapan-tahapannya. Mungkin kan kemarin kita evaluasi segitiga restitusi itu yang sudah kita laksanakan, kita evaluasi. Mungkin ada tahapan-tahapan yang belum sesuai atau ada yang terlewatkan. Karena biasanya kan anak kan kalau kita mau mengetahui kebutuhan dasar anak yang belum terpenuhi, itu kan tidak bisa sekali dua kali. Tapi harus kita laksanakan mungkin lebih dari 3 kali, 4 kali, berulang kali, dan lebih mendalam. Strategi restitusinya tetap sama, hanya saja nanti kita memunculkannya. Untuk memunculkan jawaban anak, kita memerlukan pendalaman terhadap masalah yang lebih kompleks lagi, yang lebih dalam lagi dibandingkan segitiga restitusi yang pertama kita lakukan. Seperti itu. Nah, segitiga restitusi ini tidak hanya bisa kita lakukan sendiri, tapi kembali lagi kita juga bisa berkolaborasi. Karena kita kan mau mencari permasalahan atau mencari solusi dan permasalahan dari berbagai sudut pandang. Kita bisa menggandeng pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya. Misalnya anak tersebut adalah, kalau kita wali kelasnya, ya berarti nanti anak, wali kelas, dan juga guru BK. Peran guru BK ini kan sangat penting ya. Salah satunya dalam menanamkan budaya positif di sekolah. Nah, biasanya guru BK itu kan melakukan pendampingan. Ketika anak bermasalah itu kan biasanya berdampingan dengan BK. Nanti akan diketahui permasalahan awal, kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, alasan-alasan anak, karakteristik, itu kita bisa berkomunikasi dan berkolaborasi dengan guru BK. Selanjutnya juga kita bisa berkolaborasi dengan orang tua juga. Jadi segitiga restitusi yang kita lakukan itu lebih mendalam, tidak hanya pada anak, tapi bisa kepada orang tua juga, sehingga nanti muncul, oh mungkin masalahnya tidak di sekolah, tapi masalahnya sudah dari rumah, dibawa dari rumah. Nah berarti ada peran orang yang dari rumah. Nah itu kita restitusi juga, bisa kita lakukan segitiga restitusi pada orang di rumah. Jadi kolaborasi dengan orang tua itu sangat penting untuk mengetahui kebutuhan dasar anak yang belum terpenuhi. Jika segitiga restitusi awal yang kita laksanakan itu belum mendapatkan hasil sesuai yang kita harapkan. Bagaimana Bu Isna? Terima kasih Bu Putri. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Mungkin sudah jelas semua? Baiklah, terima kasih Ibu Guru yang sudah membersamai saya dalam diseminasi aksi nyata budaya positif modul 1.4. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.